puji bersyukur, kasih karunia Tuhan terus mengalir dalam diri kami. Kami tahu bahwa kami dipilih, kami dikasihi, kami dicintai, kami diberkati, kami diangkat Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau lakukan lewat kematian-Mu, dosa-dosa kami diampuni, dan lewat kebangkitan Yesus kami diselamatkan. Sekarang sampaikan firman-Mu, tuntun kami umat-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati, angkat tangannya dan sama-sama berkata, amin. Lebih mantap katakan, amin. Sekali lagi katakan, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Shalom, semua diberkati Tuhan. Ya, pasti kabarnya sehat, kuat, makmur, panjang umur. Amin. Wow, yes. Silakan duduk saudaraku. Baik. 1 tahun lebih kita sudah tiap malam berkumpul di rumah dan kita sama-sama memecahkan roti, berdoa, dan juga minum darah Yesus. Kalau ada yang amin. Sekali lagi saya mau mengingatkan, mengajar saudara tentang kuasa perjamuan Tuhan. Ya, kenapa saya nyebut kuasa perjamuan Tuhan? Sebab dalam 1 Korintus 11 itu dikatakan perjamuan Tuhan. Ya, enggak usah dibuka. Perjamuan Tuhan. Gereja menyebutnya Holy Communion, perjamuan kudus, no problem. Tapi saya lebih senang kita kuasa perjamuan Tuhan. Nanti ada pertanyaan di sini, kenapa sih gereja BFA setiap malam, setiap hari kita buat perjamuan? Nanti bagaimana selanjutnya nih? Nah, yuk kita belajar ya. Oke, terus saudaraku. Dalam Mazmur 23 ayat 5 dikatakan, sama-sama baca, 1, 2, 3. Iya. Engkau menyediakan hidangan bagiku, ambil kunci C, di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tolong lihat saya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudaraku, lawan kita iblis tentunya. Dan iblis selalu ingin melawan saudara. Iblis ingin selalu menimpakan yang tidak baik, yang jahat kepada saudara. Kuasa kegelapan selalu, perhatikan baik-baik, tolong lihat. Kuasa kegelapan selalu ingin menimpakan yang buruk, yang jahat kepadamu. Ya, tolong yang di rumah juga perhatikan dengan baik. Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Nah, jalan keluarnya lewat apa saudaraku? Perjamuan Tuhan. Holy Communion. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudaraku, sementara iblis melepaskan hal yang buruk, yang jahat kepada umat Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Dan jalan keluarnya ini adalah sudah tersedia di meja perjamuan. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Nah, maka saudaraku, untuk kita bisa menang melawan kuasa kegelapan, melawan hal-hal yang buruk, yang jahat, yang ditimpakan kepada kita, Anda mesti datang ke undangan yang Tuhan buat, yaitu inilah meja perjamuan. Di meja perjamuan Tuhan menyediakan hidangan. Tuhan juga mengurapi kepala kita dengan minyak. Ingat, saat pengurapan ada di atas kepala saudara, pemazmur berkata, itulah yang membuat engkau diberi kemenangan yang gilang gemilang. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Dan piala kita penuh melimpah.
piala kita penuh melimpah. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Di meja perjamuan Tuhan sudah menyediakan semuanya. Next kita baca. Yesus sudah menyiapkan meja perjamuan. Tubuh dan darahnya adalah hidangan utama yang diberikan. Ini hidangan utama. Saudaraku dengar, lihat baik-baik. Anda harus menikmati yang utama dulu. Ya, sama kalau kita mengurus perizinan untuk IMB, ya katakan IMB gereja, pintu masuknya adalah izin prinsip. Tanpa Anda punya izin prinsip, kita nggak bisa mengurus rekomendasi-rekomendasi yang lain. Demikian juga di meja perjamuan, inilah tubuh dan darah adalah hidangan utama yang Tuhan berikan kepada saudara. Hidangan berikutnya apa Pak? Banyak. Tanpa Anda nikmati hidangan utama, Anda nggak akan nikmati yang lain. Ini adalah hidangan utama yang Tuhan beri, yaitu tubuhnya, yaitu darahnya. Halo? Tubuh dan darahnya sendiri yang Tuhan beri. Bapak Ibu, juga jemaat Tuhan yang di rumah. Perhatikan saya, tolong perhatikan baik-baik, lihat ke depan. Bukan waktunya lagi kamu lihat handphone. Ngapain kamu lihat handphone ibadah di sini? Ya, di rumah kamu lihat handphone. Perhatikan saya, ini penting bagi Anda. Januari 2019, Tuhan bukakan pewahyuan ini ketika saya menghadapi salah satu mata saya blank. Tiba-tiba gelap. Saudaraku, saya lihat dari sini ke Ko Irwan, itu karena saya sudah familiar sama dia, saya tahu itu Irwan. Tapi kalau peserta yang ikut saya ke Israel saat itu, yang saya nggak terlalu familiar, saya nggak bisa memastikan ini siapa. Nah kemudian saudaraku, saya periksa ke dokter mata, kemudian diarahkan ke rumah sakit pusat mata Cicendo, diperiksa oleh Prof, saudaraku, dan kemudian hasil pemeriksaan komputer lainnya mengatakan saya kena glukoma yang akan menjurus kepada kebutaan. Saudara, itu periksanya, komputer, beberapa komputer. Dan hasil pemeriksaan mahal, obatnya pun juga mahal. Sampai kemudian Tuhan membukakan pewahyuan tentang perjamuan Tuhan. Yaitu apa saudaraku? Selama ini saya tahu ada kuasa dalam perjamuan. Selama ini saya mengerti. Tapi hari-hari itu awal 2019, Tuhan membukakan pengertian-pengertian yang baru. Membukakan hal-hal yang baru. Sampai akhirnya saudaraku, setiap kali saya makan tubuh Yesus, setiap kali saya minum darah Yesus, saya mengimajinasikan. Anda perlu memasukkan dalam alam bawah sadar saudara, mengimajinasikan ini bukan roti, bukan anggur biasa, tapi ini adalah tubuh dan darah Tuhan. Bisa. Saya belajar dari ponakan saya Iren, dia bisa catur buta saudaraku. You know catur buta? Mungkin nggak tahu, oke saya liatin sebentar ini supaya nggak nyampe setengah menit. Mana klipnya? Ini catur buta. Ya, mana? Udah siap? Holly ada? Ada nggak? Halo? Nah ini. Tuh, karena buta gelap. Holly mana Holly? Ada nggak? Saya udah kirim tadi. Atau mungkin kamu lupa nyiapin, nggak apa-apa. Kalau lupa nyiapin ngomong supaya saya nggak usah nunggu. Ada? Nggak ada. Wow. Coba saya kirim di Holly. Holly ada nggak? Holly mana Holly? Ada? Coba Holly masukin ke sana. Tolong. Saya kirim di handphone kamu. Itu nggak nyampe setengah menit. Tolong masukin. Oke, kembali ke tadi, saudara. Saya udah kirim dari siang. Baik. Kembali. Mana bahan? Ya. Oke. Yesus sudah menyiapkan meja perjamuan. Tubuh dan darahnya adalah hidangan utama yang diberikan. Ini saudaraku menu utamanya.
Seperti tadi saya katakan, akhirnya 2019, saudaraku, setiap kali saya makan perjamuan, saya mengimani, saya membayangkan apa yang saya makan ini adalah mata Tuhan Yesus. Di dalam tubuh Yesus ada mata Yesus kah? Di dalam tubuh Yesus ada saraf Yesus kah? Di dalam tubuh Yesus ada jantung Yesus, ada paru-paru Yesus, ada ginjal Yesus. Nah, saudaraku, satu sikap seperti ini yang perlu Anda punya. Yaitu apa? Waktu Anda makan tubuh, Anda minum darah, Anda benar-benar dengan sikap mengakui. Ini tubuh Yesus, ini darah Yesus. Maka perlu kadang-kadang Anda konsentrasi, tutup mata, untuk Anda bisa membayangkan bagi Anda yang sedang membutuhkan kesembuhan di bagian saraf, di bagian mata, di bagian telinga, Anda benar-benar makan anggota tubuh Yesus yang Anda perlukan. Amin. Bisa, saudara. Sampai akhirnya saudaraku, setiap kali saya perjamuan, saya lakukan itu. Sampai tiba-tiba Tuhan menyembuhkan mata saya. Dan saya hari ini bisa lihat saudara, dan saya periksa lagi ke dokter untuk tes apakah masih ada glukoma. Dokter menyatakan sudah tidak ada glukoma. Sembuh, Tuhan sembuhkan. Tepuk tangan paling meriah. Amin. Yesus sudah menyiapkan meja perjamuan. Nah saudaraku, meja perjamuan sudah dibuka oleh Tuhan. Tubuh dan darah adalah hidangan utama. Bagian kita, next saudara. Terus, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Perhatikan saudara, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Artinya, saudaraku, Anda nggak mengalami kehidupan di dunia ini. Apapun yang kau kerjakan akan menjadi kematian, tubuhmu juga akan mati. Ingat baik-baik, penghakiman Allah itu turun dalam kitab Kejadian saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sehingga tubuh Adam yang harusnya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, menjadi Adam yang penuh dengan penyakit, cepat tua, menjadi lemah. Itulah manusia keturunan Adam. Maka saudaraku, Tuhan memberikan jalan keluar. Yesus datang bukan untuk memberi penghukuman, tapi memberikan kepada kita keselamatan. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Amin. Next saudara. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Maka saya katakan tubuh dan darah Tuhan adalah menu utama. Kurang mantap aminnya. Ini menu utama. Katakan yes. Maka dikatakan saudaraku, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Next. Sebab, baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Perhatikan begini, kalau Anda 10 hari nggak makan, nggak minum, mati apa enggak? Kalau ada yang jawab yang keras. Anda nggak makan, nggak minum 10 hari, mati nggak? Mati saudara. Nggak makan, nggak minum loh. Kalau cuma nggak makan aja sih oke lah. Nah Anda nggak makan, nggak minum 1 tahun, mati nggak? Maka makan dan minum itu sering apa tidak? Bukan sering lagi, tiap hari Anda makan. Anda pura-pura lupa. Yang puasa yang Anda jarang, betul kan? Nah saudaraku, makan tubuh dan minum darah Tuhan, Tuhan juga mau sering. Maka Tuhan berkata, sesering mungkin kamu lakukan ini. Ada ayatnya saudaraku, saya nggak sempat bukakan. Ada ayatnya, Tuhan mau
Anda sering menikmati ini. Banyak gereja melakukan ini setahun 3 kali. Ada gereja yang setahun 3 kali. Ada gereja yang sebulan sekali. Puji Tuhan, saudaraku, kita tahun yang lalu seminggu sekali. Tetapi tahun ini selama masa pandemi setiap hari. Katakan amin. Nanti mungkin Anda bertanya, Pak, kenapa setiap hari? Maka jangan anggap enteng, saudara. Anda lihat 1 tahun ini, Bapak Ibu, gereja BFA bertahan, saya bertahan, kita sehat, kuat, makmur. Kenapa? Salah satunya jalan keluar yang Tuhan beri adalah makan dagingku, minum darahku. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Terus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, baca sama-sama. Siapa yang mau? Tuhan dalam engkau, engkau dalam Tuhan. Jalan keluarnya apa? Ini. Kalau kamu dalam aku dalam kamu. Wow. Nih, kamu tinggal dalam aku dalam kamu. Puji Tuhan. Terima kasih untuk satu pemusik yang kemarin memberikan saya uang koin, saudaraku. Ini berharga sekali. Karena apa? Menjadi alat peraga di saat saya membutuhkannya. Wow. Anda tahu ini gambaran saudara? Ya. Alkitab ini adalah Yesus. Gambaran Yesus. Anda di dalam Yesus, uang ditaruh di dalam Anda. Tadi Anda lihat koin, sekarang Anda udah nggak bisa lihat koin. Apa yang Anda lihat? Alkitab. Saudaraku, jadi bagaimana setan bisa menyerang saudara? Sebab Anda tersembunyi di dalam Yesus. Waktu Bapa di sorga melihat Anda, siapa yang dilihat Bapa? Yesus. Makanya saudaraku, Anda menjadi orang benar, Anda menjadi anak yang dikasihi, Anda menjadi orang yang layak, karena Anda di dalam Yesus. Katakan amin. Dengan kelakuanmu, Anda paling hanya, dengarkan baik-baik, dengan kelakuan saudara, dengan kekudusan kita, kita paling hanya menjadi lebih kudus. Kita hanya paling menjadi lebih layak dibanding sebelumnya. Tapi di hadapan Allah, saudara dan saya tidak pernah menjadi layak, tidak pernah menjadi kudus, tidak pernah menjadi orang benar. Sebelum Anda dibenarkan, diberi kebenaran oleh Tuhan. Anda sekarang adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah, katakan amin. Makanya Bapak Ibu, salah satunya dengan jalan keluar meja hidangan yang Tuhan beri, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara tinggal di dalam Yesus dan di dalam saudara ada Yesus. Christ in you. Apa yang kita takutkan? Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang dapat melawan kita? Sekalipun kuasa kegelapan melepaskan yang jahat. Dengar baik-baik, Tuhan pasti mengubahnya menjadi anugerah dan berkat yang lebih besar. Karena Tuhan ada di pihak kita. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Ayat sebelumnya. Oke, ya sudah. Berikutnya, ajakan Yesus. Maka Yesus berkata, mari datanglah. Mari datanglah. Amin. Tuhan mengundang kita, undangan dari Sang Raja. Dia mengundang saudara dan saya, mari, datanglah. Mari datanglah. Yuk kita buka. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di meja perjamuan, Tuhan memberi kelegaan. Ingat baik-baik saudaraku, hidangan utamanya tubuh dan darah Tuhan. Setelah Anda makan tubuh dan minum darah Tuhan, Anda mengalami kesegaran yang baru. Anda mengalami kelegaan yang baru. Elia stres, pengen mati. Tuhan memberikan pada dia roti malaikat. Dia makan, Tuhan bilang makan lagi. Karena perjalananmu sangat jauh. Anda lihat, stres. Orang, maka Bapak Ibu, apa yang membuat saya bertahan? Apa yang membuat saya bertahan? Bapak Ibu,
Saya telepon-teleponan dengan satu pengusaha travel yang biasa membawa kami ziarah ke Israel. Anda tahu saudaraku, dia minta doa untuk ayahnya yang sepertinya sudah putus pengharapan, patah semangat. Seperti kita ketahui, 1 tahun pandemi ini meluluh lantakkan semua dunia pariwisata. Beliau merintis dari nol. Hari ini saudaraku, nggak ada lagi income. Semua karyawan sudah dirumahkan sejak Desember. Nggak ada pemasukan. Artinya apa? Seperti dia udah ngerintis dari awal menjadi sebuah travel yang cukup punya nama, tiba-tiba seperti hilang. Dan kemudian dia cerita juga, Pak, teman-teman saya yang lain, baik yang di Indonesia maupun di Israel, semua tiarap. Anda yang pernah pergi ke Yeriko, orang-orang Palestina yang menawarkan saudara, Bapak Ibu, kurma murah, semua tiarap. Pemerintah Israel pun sekarang udah kewalahan. Kenapa? Penghasilan mereka pertama adalah high-tech. Penghasilan mereka yang kedua adalah berlian. Mungkin Anda bertanya, Pak, orang Israel apakah punya berlian, negara kecil? Dia mengolah berlian menjadi perhiasan, mengasah berlian dari Afrika. Dan pembelinya adalah turis. Nggak ada turis, berlian nggak laku. Hotel-hotel tutup. Rumah makan Dewi Cinta, siapa yang makan? Ya ada rumah makan Dewi Cinta, kita biasa makan di sana masakan Indonesia, rasa sedikit Israel. Oh iya, sama juga nasi goreng di Turki, saudaraku. Rasa Mehmet, saudaraku. Nah, dia bilang, dia minta doa. Karena papanya seperti, kenapa Papa? Kata teman saya ini, Papa udah gak punya hayang, udah gak ada kemauan. Menyikapi kehilangan, gak semua orang bisa merespon dengan baik. Orang bisa bunuh diri karena kehilangan. Dia gak berpikir dia masih punya sesuatu. Anda yang kehilangan pekerjaan, Anda yang kehilangan bisnis, Anda yang kehilangan uang, dengarkan baik-baik. Anda masih punya satu, Yesus. Yang kedua, Anda sehat. Yang ketiga, Roh Kudus akan memberikan Anda hikmat untuk Anda memulai sesuatu yang baru. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Tahukah Anda saudara, 1 tahun ini, saudara bisa lihat, saya tetap optimis, tetap sukacita. Bahkan kalau Anda lihat postingan di Instagram, saya dapat kiriman foto jadul. Saya tinggal sebagai ponakan dalam sebuah keluarga. Ada 10 orang di situ, termasuk saya. Anda perhatikan, yang senyum cuma saya, saudaraku. Wah. Padahal saudaraku, saya ponakan loh. Artinya Anda tahu status ponakan tuh gak enak loh. Gak punya warisan. Tapi Anda lihat saudaraku di foto itu, saya senyum. Saya ingat itu tahun 84, baru naik kelas 3 SMA. Tetap senyum. Walaupun duit gak ada. Walaupun saudara kita pas SMA mau kemana gak tahu. Udah senyum aja. Kenapa saudaraku? Justru ingat senyum itu. Ada 3 yang manis di dunia. Gula, madu dan manisnya Anda tersenyum. Amin. Senyum membuat Anda yang cantik tambah cantik. Senyum membuat Anda yang ganteng tambah ganteng. Amin. Anda udah, aduh pas-pasan gak senyum. Waduh ampun. Ayo tersenyumlah. Menarilah dan terus tertawa. Kunci apa itu? Ambil. Oke. Haleluya. Yes. Nah saudaraku, maka Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Anda pikir saya nggak kehilangan? Wah, saudaraku, makanya nothing tulus. Yaitu apa? Loh biasa ibadah kita tiap minggu kurang lebih 3.000 sampai 4.000 orang. Hari ini saudaraku 1 tahun ini mulai dari Juli nih sampai sekarang. Nggak nyampe 1.000. 800, 900, segitu saudara. Berarti apa? 20-25%. Apalagi saudaraku. Satelit Singapura, kita sementara tutup.
Kita nggak bisa ke sana. Dan sekarang kalaupun kita ke sana nggak tahu jemaatnya masih ada apa enggak. Betul? Oh iya, kehilangan. Berapa investasi kita yang udah kita tabur buat Singapura? Sepertinya, wow. Anda boleh tanya PPG. Saudaraku, makanya mulai bulan Mei atau bulan ini, sebentar ya. Saya mau kasih tahu gini. 1 tahun ini saudaraku, kita nggak ngasih persembahan diakonia loh. Kita nggak pikirkan itu loh, diakonia. Dari Maret sampai hari ini. Sementara diakonia terus berjalan. Ini Pak Tatang nih saudaraku dengan Pak Daniel Tulubus yang ngurusin diakonia. Orang sakit kita bantu, orang meninggal kita bantu, saudaraku. Panti asuhan kita support. 1 tahun ini nggak ada income untuk diakonia. Pengeluaran terus saudaraku. Ada yang iya, ada yang diem. Ada yang, ya itu mah bebannya Pak Agung lah, gue gak ikut-ikutan. Halo? Oh iya. Saudara, makanya respon menentukan hasil. Bu, Pak denger nih. Habis Jumat Agung saudaraku, saya ngalami 2 hal loh. Kris ini saksinya, Pak Kurniawan saksinya saudara. Ada yang datang, saudaraku karena ditegur oleh PPG, marahnya ke saya Pak. PP yang tegur, saya yang terima marah. Oke kok maaf ya, mungkin PPG aser kami ada begini. Iya gini. Ya Pak, dia udah ngomong selesai. Kok udah, sekarang saya jelasin ya. Saya jelaskan. Baru ngomong 2 patah, dia potong, dia ngomong lagi. Saya dengerin. Udah kok, udah. Saya ngomong lagi. 2 patah, dipotong lagi. Saudaraku, 3 kali dipotong lagi saya tanya. Kok kan minta penjelasan saya? Iya, saya jelaskan. Kok mau denger enggak? Kalau kok enggak mau denger, untuk apa saya ngomong? Ya udah saya pulang aja. Ya silakan. Masa saya bilang, jangan pulang. Ya mau pulang kok. Betul enggak saudara? Kalau bilang, udah kalau gitu kita makan aja. Ya ayo, siap saudara. Itu yang pertama. Enggak terlalu masalah. Yang kedua, jam 7 malam di rumah, saya lagi nonton YouTube ibadah kita, live streaming online-nya. Ada yang ketok pintu, Kris yang buka. Satpam, dan ada orang marah-marah. Kok ini suaranya lantang keras sampai saya kaget di ruang tamu. Saya di ruang keluarga, saya lari, ada apa ini? Si Kris juga ada ketakutan saudara. Saya keluar, ada apa Pak? Kucing Bapak. Ampun saudaraku. Wow, kenapa kucing saya? Kucing Bapak ngerusak motor saya, ngerusak ini saya, gini. Lah saya kan gak tahu apa-apa Pak. Pak ada buktinya enggak? Anda minta bukti? Waduh saudaraku. Dia pakai celana loreng, pakai topi loreng saudara. Saya ngelatih di Batu Jajar. Batu Jajar saudaraku. Saya langsung mikir ini bukan tentara ini. Kalau tentara enggak begini. Saudaraku, saya ngelatih di Batu Jajar. Ya mungkin dia ngelatih. Ya mungkin ngelatih karate atau main bridge. Kan betul aja kan, bisa aja kan. Ya bisa aja saudaraku. Emosi macam-macam. Saya bilang, Pak ada buktinya enggak? Ada foto, ada rekam. Karena kucing kan banyak. Betul kan? Kalau kucing saya yang mana? Mungkin udah yang saya kasih ke siapa? Siapa tentara kita itu? Sony, mungkin itu. Tapi itu masih bayi, nggak mungkin ke rumah Bapak. Di belakang jauh saudaraku. Tembok kita tinggi, mana mungkin dia bisa ke sana. Nah, sampai akhirnya dia, Bapak Ibu bayangin. Dia udah bawa, saya juga bisa ngomong, saya punya jemaat bintang 2 jenderal ada di sini. Mau bicara polisi, kita punya jemaat polisi juga banyak. Saya nggak bawa nama satupun, saudaraku, saya hanya diam, senyum. Oke Pak, kalau memang Bapak minta bukti, pokoknya gini aja, saya nggak bisa buktikan. Ya udah. Karena nggak ada foto, nggak ada ininya kan. Pokoknya nanti kalau ada kucing Bapak masuk rumah saya sembelih, kepalanya saya taruh depan rumah Bapak. Silahkan, saya kuburkan Pak. Saya tembak, monggo saya kubur. Saudara, Anda lihat. Maka saya bilang, tetangganya polisi kadang-kadang lebih ngejago dari polisinya. Betul enggak? Kita low profile aja saudara. Saya enggak ngomong, Pak saya juga punya jemaat
tentara Pak, saya punya jabatan polisi, enggak perlu, santai. Saudaraku dia emosi mau mukul loh saudaraku. Sampai supir saya nanya, Pak kalau dia mukul Bapak balas, ngapain balas? Kalau saya balas Pak Udin ada pukul-pukulan, masuk koran. 2 orang gila berantem. Kernaon. Betul enggak? Amin. Santai. Nah hari ini, itu Jumat lalu, hari ini sopir saya beritahu, Pak saya udah nanya ke pembantunya. Saya foto kucing kita Pak, saya tanya, ini enggak? Bukan, ini enggak? Bukan. Ternyata bukan kucing saya. Apakah orang ini nanti datang untuk minta maaf? Belum tentu. Maafkan saja, lupakan. Amin. Kalau sampai dipukul saya balas, enggak, ngapain? Baru saya lapor Pak Steven, Pak saya dipukul, udah beresin. Betul? Oh iya dong, penganiayaan begitu. Pak Udin malah bilang, Pak bener Pak, kalau Bapak dipukul pura-pura pingsan aja Pak. Ayah, wah. Oke, saudaraku. Nah, kembali ke tadi saudaraku, Anda lihat respon saya menghadapi masalah. Jangan pikir saya enggak kehilangan, saya kehilangan. Ada jemaat yang mungkin nanti begitu semuanya sudah normal, apakah mereka kembali ibadah? Kita enggak tahu. Maka nothing tulus, cuma milik Tuhan. Ibadah syukur enggak, ya syukur Tuhan gantiin yang lain, udah gitu aja. Berarti tugas saya menggembalakan mereka selesai. Betul? Udah, tugas saya mimpin dia selesai. Maka Anda yang kehilangan uang, dengar baik-baik. Anda mungkin berkata, Pak saya kehilangan sekian, saya kehilangan sekian. Saudaraku, Anda enggak kehilangan Yesus. Anda masih punya Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Dulu kita mulai gereja ini dengan nol, enggak ada apa-apa. Sampai Tuhan kirim ribuan. Kalau hari ini masih ada 800-900 orang, ya sudah, puji Tuhan. Dulu kamu gak punya apa-apa, kamu punya 20M, sekarang katakan hilang 15M, masih punya 5M. Bikin usaha, saudaraku, apa itu namanya, cuanki, bikin 20 cabang. Masa 5M gak cukup bikin cuanki 20 cabang? Betul gak? Oh iya. Makanya saya bilang sama teman saya ini, coba kamu punya ide apa? Iya Pak, saya jualan apa aja, semua saya jual Pak. Bapak punya kucing pun kalau masuk ke saya jual Pak. Nah saudaraku, maka begini, waktu Anda makan tubuh, Anda minum darah, sama aja begini, Anda pulang dari tempat ini, Anda lapar, Anda makan, Anda punya kekuatan baru toh. Apalagi yang kamu makan tubuh dan darah Tuhan. Wow, itu logikanya. Nah, tubuh yang dimakan adalah tubuh yang sempurna, yang gak pernah ada penyakit. Darah yang kita minum adalah darah yang sehat, darah yang sempurna, yang gak pernah ada penyakit. Maka waktu kamu makan tubuhmu, tubuh Yesus, kamu minum darah, kamu menjadi sehat, kuat, makmur, panjang umur. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Haleluya. Terus, Anda sudah dilayakkan untuk datang ke meja perjamuan. Kenapa saya perlu tegaskan ini? Banyak pengajaran-pengajaran yang salah di gereja-gereja. Maka dulu saya katakan saya latar belakang satu gereja. Sebelum perjamuan kita didatangi oleh majelis gereja. Kita dideteksi apakah ada dosa, ada kesalahan yang membuat kita enggak layak. Sehingga akhirnya saudara itu penyaringan. Saya mau katakan saat Anda udah terima Yesus, Anda mengakui Anda orang berdosa butuh Yesus. Anda menerima dia, Anda percaya dia. Firman Tuhan berkata dosamu diampuni. Kamu menjadi orang benar. Katakan amin. Sekalipun ada dosa yang belum sempat kamu akui. Kenapa saudaraku? Loh, pengampunan Tuhan bukan berdasarkan pengakuan. Pengampunan manusia berdasarkan pengakuan. Contoh, Bapak yang tadi tiba-tiba datang ke saya, Pak saya salah ternyata bukan kucing Bapak, saya minta maaf ya. Kalaupun itu kucing saya, dia juga salah caranya begitu. Apa enggak bisa baik-baik kita nih orang, saudaraku, loh rumah udah di komplek Kota Baru. Artinya dalam tanda kutip saudaraku, orang-orang berpendidikan. Kok masih cara penyelesaiannya, kita menyelesaikan gaya barbar atau apa? Loh ngajak barbar, ya silakan maneh nawai. Masa saya pendeta diajak barbar saudaraku. Cuman saya mikir kenapa orang ini enggak datang waktu saya SMA dulu gitu ya. Nangkap ya?
Kalau zaman saya SMA sih udahlah. Lu mau ngomong barbar udah dah. Saya mau tanya nih, ada pengacara nih. Jess, menurut kamu kayak gini udah pelanggaran hukum belum, Jess? Udah tuh. Apakah saya mau nuntut hukum? Nggak usah, tenang aja, saudara. Ya nanti aja kalau sampai dipukul pura-pura pingsan. Kata Pak Udin. Enggak, bercanda ya. Anda sudah dilayakkan untuk datang ke meja perjamuan. Siapa yang bilang kamu nggak layak? Pengajaran-pengajaran yang menakut-nakuti kita. Yang membuat kita merasa, oh kita nggak layak. Dengar. Kata layak ini saudaraku, karena apa? Karena darah Yesus. Yesus sudah melayakkan saudara. Tapi ada cara yang nggak layak kalau kamu nggak ngakui itu tubuh dan darah Yesus. Terus saudaraku ya. Hal yang harus Anda lakukan adalah mengakui kesempurnaan pengorbanan Yesus. Kita masih dalam suasana Paskah. Dan menerima undangan perjamuannya. Serta mengakui dan menghormati tubuh dan darahnya. Amin. Jadi satu-satunya hal yang harus kita lakukan cuma ini kok. Yaitu apa? Pertama kita akui. Pengorbanan Yesus sudah sempurna menebus hidup saya. Pengorbanan Yesus sudah sempurna mengampuni dosa saya. Pengorbanan dari Yesus sudah sempurna menyelesaikan akibat dosa saya. Katakan yes dan amin. Dan kemudian menerima undangan perjamuannya. Anda diundang, terserah Anda mau datang apa enggak. Ini sifatnya bukan paksaan. Kalau Anda datang, inilah jalan keluar. Serta mengakui dan menghormati tubuh dan darahnya. Makanya betapa penting setiap malam kita adakan. Jangan anggap remeh. Saudaraku 1 tahun lebih, saya berkomitmen loh. Tiap malam. Di tengah kadang capek. Di tengah habis urusan pusing, urusan perizinan ke Pemkot. Betul? Di tengah ngurusin macam-macam saudaraku. Termasuk di tengah ngurusin kucing-kucing yang dituduh, yang difitnah. Itu kucing kalau dia tahu sadar dia ngomong, bos gua difitnah bos. Dia bisa ngomong begitu loh. Betul? Hormati tubuh dan darah Tuhan. Akui itu tubuh dan darah Tuhan. Maka jangan sekedar makan, tapi Anda harus dengan pengertian yang benar. Amin, next saudaraku. 1 Korintus 11 ayat 23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, mengambil roti, mengucap berkat, terus dong, jangan ini terus ya, mengambil roti dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi waktu kita makan tubuh Tuhan, mengingat dia. Katakan dengan saya. Amin. Bukan ingat masalahmu. Anda makan tubuh jangan. Saudaraku, maka saya bilang kemarin dalam ibadah jam 11. Ke staf-staf saya yang udah mulai khotbah, BE, Anto, Pak Eka dan sebagainya. Kalau khotbah lihat jemaat nangis jangan GR. Karena khotbah gue bagus nih, jemaat nangis di jamaah Tuhan. Belum tentu. Dia nangis karena mungkin satu masalahnya besar. Yang kedua, mungkin habis digambar suaminya. Kan begitu saudaraku. Bisa jadi. Halo? Saudaraku, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini. Baca sama-sama. Perbuatlah ini sama-sama. Menjadi peringatan akan aku. Artinya, waktu Anda makan tubuh, Anda ingat dia. Ingat karya sempurnanya di kayu salib. Ingat kasihnya kepada Anda. Ingat kebaikannya pada Anda. Ingat saat dia pernah menolong Anda. Ingat saat Anda jatuh dia mengangkat Anda. Ingat saat Anda menghadapi jalan buntu dia buka jalan yang baru bagi Anda. Waktu kamu mengingat itu semua, itu yang kamu ingat. Bukan ingat masalah saudara. Amin. Jangan ingat Tuhan. Duit gue hilang Tuhan. Tuhan, gue baru putus pacar Tuhan. Bukan itu yang diingat. Putus 1 nyambung 1000. Loh, benar, jangan. Esa hilang 2 terbilang. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terus saudaraku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru.
yang dimeteraikan oleh darahku. Ingat, perjanjian baru, New Covenant dimulai dari apa? Darah Yesus waktu tercurah di kayu salib. Jadi saudaraku, dia yang menepati janji. Anda yang menikmati janjinya. Dia yang melakukan janji dengan Bapa. Anda yang menikmatinya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Cawan, ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, sama-sama baca. Tuh menjadi peringatan, ingat lagi. Salib bicara pertukaran. Harusnya kita yang di sana. Surat hutang kita udah dipakukan di kayu salib. Kita dibeli dengan harga yang mahal. Ingat, Yesus nggak merebut Anda dari tangan setan. Tapi Yesus membayar Anda dengan tubuh dan darahnya. Amin. Haleluya. Apalagi yang kita khawatirkan, kita takutkan. Lebih besar kuasa tubuh darah Yesus daripada COVID-19. Amin. Anda aman, amin. Ya saudaraku, yes. Haleluya. Vaksinlah. Saya juga vaksin kok saudara. Daftar, semua kesempatan daftar. Saya baca di internet ada Shopee, buka ini, daftar. Saudaraku, RT, RW memberikan pendaftaran, daftar. Jangan gampang termakan hoak, saudaraku. Ya, ada vaksin apa yang udah direkomendasikan pemerintah, pakai. Sinovac, Astra, apalagi Pfizer, pakai, enggak masalah. Enggak usah takut, saudara. Tapi kalau Anda enggak mau vaksin, Anda punya iman. Boleh Pak? Boleh kalau kamu punya iman. Kenapa Pak Agung kok vaksin? Memberi contoh buat jemaat. Oh iya saudaraku, kalau saya ngomong, enggak usah, saya punya iman. Jemaat semua pada enggak nanti. Saya dianggap provokator menentang pemerintah, kan betul kan saudaraku? Enggak mudah jadi pendeta. Betul? Maka saya vaksin. Saya bilang setelah Pak Jokowi saya. Tapi saya enggak diberi kehormatan setelah Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi ada Pak Joko siapa lagi, baru kesekian baru saya. Ya enggak masalah. Yang jelas saya udah divaksin, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Juga BFA membuka pendaftaran. Saudaraku, Anda boleh daftar nanti ya. Atau minggu Anda daftar ke sekretariat, Pak saya mau didaftar. Entah kapan vaksinnya, pokoknya daftar dulu. Loh, iya saudaraku, kita akan usahakan semua upaya kita akan ambil. Amin. Jadi semua jemaat boleh daftar. Ya. Tapi kan kuota terbatas, saudara. Maka saya utamakan dulu staf full timer dan semua PPG Aser duluan. Kenapa? Karena mereka adalah barisan depan. Yang nyalamin jemaat, sekarang kan bukan nyalamin, yang nembak jemaat. Yang ngasih ini jemaat, ngasih saya ini kan Aser. Pelayanan saudaraku ke pemakaman, penghiburan kan full timer. Maka mereka duluan. Ya. Kayak Chris itu kan juga saudaraku dia staf melayani sampai ke San Diego, sampai ke ke California, kemana, semua udah dia lakukan saudaraku. Ya, haleluya. Kurang mantap aminnya, amin. Jadi waktu Anda makan tubuh dan minum darah, Anda mengingat akan dia. Ingat akan kasihnya, akan pengorbanannya yang sempurna. Amin. Akui ini tubuh dan darah Tuhan. Imajinasikan. Ini benar-benar tubuh, ingat. Kamu di rumah yang sakit di bagian darah, imajinasikan, imani. Pertama dibayangkan, kedua diimani. Sudah siap belum? Setel kalau udah siap. Cuman nggak nyampe setengah menit kok saudaraku. Ini namanya, tuh Iren lagi main catur buta. Ya, setel dong. Menteri Hambar. Tuh. Menteri KWS 4. Tuh, lawannya mati. Padahal Iren nggak lihat kotak catur. Dia hanya bayangkan, udah lihat saya sekarang, cukup. Waktu lawan Raffi Ahmad, malah Iren naik mobil muter-muter. Anda tahu siapa yang ngalahkan Iren catur? Dan dia nggak pernah ngalahin lagi, saya. Oh, Anda ketawa. Boleh tanya. Dulu waktu masih dia belajar sekolah catur, dia kalah sama saya. Udah itu dia nantang lagi, saya nggak mau. Pokoknya rekor terakhir, saya menang. Amin, juara bertahan. Dia nantang lagi, Om, ini enggak. Sampai sekarang enggak, saudaraku. Enggak mau saya. Pokoknya yang penting catatannya kamu kalah. Dewa Kipas kamu bisa menang. Om Agung kamu enggak, pendeta. Betul enggak? Urapannya beda bro, amin. Nah, saudaraku Anda lihat, saya mau kasih gambar gini. Dia enggak lihat papan catur, dia bisa menang.
Berarti dia membayangkan, saudaraku, dia harus melangkah kemana, lawan melangkah kemana, dia harus ngerti. Nah artinya apa? Kalau Anda latih, Anda bisa. Halo, maka saudaraku ingat kenapa Pak Agung kok terima mujizat. Mata yang harusnya glukoma, yang kata profesor, kata dokter, itu akan lama-lama akan menjadi buta. Seperti salah satu anak mantan presiden, saudara, dia tutup matanya. Karena apa? Kalau dibuka nggak imbang, itu yang terjadi pada saya. Jadi kalau saya lihat Irwan begini, saudaraku, itu karena satu mata mirip gini lah. Nih saya punya kacamata, saudaraku, ini kacamata plus untuk baca. Tadi siang, kacamata saya jatuh, saudaraku. Nah, karena jatuh saya ambil, saya nggak sadar ternyata kacanya lepas. Pas kemudian saya baca Alkitab, kok bingung ya? Kenapa? Pusing saudaraku, kenapa ini? Saya pegang sebelah sini kan, yang lepas sini nih. Ada nih, tapi kenapa pusing? Kemudian saya buka gini, jelas. Kenapa pakai kacamata malah pusing? Saya pakai lagi, pusing lagi. Kemudian saya lihat, oh lepas, nah gitulah. Nangkep enggak? Jadi satunya pakai kacamata, satu enggak, itu pusing sama. Saat saya mengalami kegelap, lihat ini, saudaraku, makanya mendingan satu mata ditutup itu. Supaya apa? Enggak pusing. Anda bayangkan, saya khotbah 3 bulan dalam situasi seperti itu. Nyetir mobil kadang saudaraku lihat, apa ini? Kadang saya tutup gini. Pas saya lihat begini, harus tambah ganteng ya. Nah saudara, mulai waktu saya makan tubuh Yesus, saya pertama membayangkan, ini mata Yesus. Saya bayangkan, seperti Iren bayangin kotak ini ke sini. Gajah dari E1 ke E7. Apalagi kuda ditunggangi SJK. Dia harus membayangkan itu semua. Haleluya. Saya mau tanya, itu orang lawan catur buta aja masih kalah. Apalagi kalau catur beneran, saya enggak catur buta loh, Iren di situ loh. Kalah sampai papanya ngoblok-ngoblokin. Itu papanya kakak saya, waduh marahnya. Kamu goblok sama pemain odong-odong masih kalah. Untuk apa kamu disekolahkan? Makanya jadi odong-odong aja. Haleluya. Oke? Nah saudaraku, jadi hari ini Anda yang butuh kesembuhan di ginjal. Bayangkan, ginjal Yesus. Pak saya nggak pernah lihat ginjal Pak. Beli, minta, ada di YouTube sekarang, di Google. Anatomi manusia itu ada ginjal bentuknya kayak apa. Kalau kamu nggak tahu bentuknya ginjal, lihat di situ. Atau minimal beli ayam, sembelih, lihat ginjalnya ayam. Kurang lebih sama itu. Terus saudaraku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, yang pertama kamu mengingat akan Dia. Yang kedua, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya udah khotbahkan, waktu bangsa Israel memberitakan kematian Tuhan, saudaraku, bencana diubah jadi berkat. Waktu bangsa Israel memberitakan kematian Tuhan, ya, saya nggak punya waktu untuk khotbah lagi itu. Yang jelas pada waktu bangsa Israel terdesak oleh musuh, oleh wabah, oleh macam-macam, apa yang mereka lakukan? Mereka memberitakan kematian Tuhan. Nah saat Anda makan tubuh dan minum darah ini, Anda memberitakan kematian Tuhan. Maka yang terjadi, saudaraku lihat, wabah apapun diubah jadi berkat waktu Anda memberitakan kematian Tuhan. Kenapa? Sebab kematian Tuhan menyelesaikan dosa dan murka Allah. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Next. Nah ini dia, jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Cara tidak layaknya itu apa? Anda nggak ngakuin ini tubuh, darah Tuhan. Anda jangan cuma, ini hosti biasa, ini anggur biasa. Anda nggak menghormati. Sekalipun di rumah, online, MK, setiap hari, lakukan dengan pengertian yang seperti ini. Terus saudaraku. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sudah itu ia makan roti dan minum cawan. Menguji artinya apa? Yaitu apakah kamu mengakui ini tubuh Tuhan atau tidak. Makanya Bapak Ibu jangan paksa jemaat, tolong Aser,
Kalau dia nggak mau nerima, jangan. Kenapa? Mungkin dia belum bisa mengakui itu tubuh Tuhan. Ah, ini roti di toko buku ada ini. Banyak yang jual nih. Nah, mungkin gitu. Itu namanya cara tidak layak. Amin. Anda harus mengimani, Pak, kalau nggak ada hosti di rumah bagaimana? Anda bisa pakai biskuit. Anda bisa pakai teh, air tawar, no problem. Iman Anda yang penting. Anda bayangkan dulu, imajinasikan, dibayangkan benar-benar setelah itu ini tubuh Tuhan. Apa yang kau perlukan untuk kesembuhanmu? Makan. Ada yang nanya ke saya, Pak, masalah saya keuangan, masa saya makan uangnya Yesus? Tubuh Yesus, nggak pernah, saudaraku, Yesus kaya apa tidak? Nah udah, Anda makan tubuh, udah, imani, diberkati saudaraku. Amin. Masa uangnya Yesus kamu makan? Nggak ada ayatnya, tubuh Yesus yang kamu makan. Dasar mata duitan itu. Haleluya. Ada yang nanya ke saya makanya, Pak, gimana Pak rasanya setelah divaksin? Ya udah, apa gejalanya? Mata tambah sipit. Karena vaksinnya dari cungko, itu aja saudaraku. Ya, kalau Astra, mata Anda jadi biru seperti pakai Soplen. Karena itu dari benua Eropa. Ya, kalau Sputnik, matamu hijau, mata duitan itu. Dari Rusia itu. Saudaraku. Oke, ya, next saudaraku ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Nah, jadi kalau kamu nggak ngakui, itu mendatangkan hukuman. Jadi kalau ayat ini saya balik, dengarkan baik-baik. Kalau saya balik bunyinya begini Pak. Karena barang siapa makan dan minum dengan mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan kasih karunia atas dirinya. Mendatangkan hadiah, mendatangkan berkat. Betul? Gitu ya? Loh, kalau nggak ngakui mendatangkan apa? Lah kalau mengakui mendatangkan apa? Berkat. Makanya saudaraku kalau Anda nggak ngakui bahaya. Berarti Anda makan dengan cara tidak layak. Katakan amin. Next saudara. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena nggak mengakui. Berarti kamu kurang ajar terhadap tubuh dan darah Tuhan yang udah mati buat kamu. Maka kalau kamu mengakui dengan cara pertama tadi benar, membayangkan, mengimani, mengakui ini tubuh dan darah Tuhan, sebab itu banyak di antara kamu yang kuat, sehat, panjang umur, amin, awet muda. Wow. Amin. Anda lihat, saya kan awet muda, pingpong masih kuat 30 set saudaraku. Nyemes terus loh saudaraku. Kadang capek pakai tangan, pakai kaki saya. Terus saudara ya, oke. Terus. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menghukum kita. Penghukuman udah selesai di kayu salib. Men, terus saudaraku. Maka Yohanes 3:17 berkata, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, kata menyelamatkan di ayat ini berasal dari kata susu. No suru, but susu. Susu artinya apa? Baca sama-sama. Memelihara, menyembuhkan, dan menjadikan komplit utuh. Itu kata menyelamatkan. Jadi waktu kamu makan tubuh dan minum darah Tuhan, kamu ingat, kamu dipelihara, kamu disembuhkan, kamu dijadikan komplit dan utuh. Tepuk tangan dong buat Yesus, haleluya. Lewat perjamuan Tuhan, Dia ingin Anda sehat, kuat, awet muda, makmur, panjang umur, tanpa penyakit dan kelemahan juga. Nih, dengan saya makan tubuh dan minum darah Tuhan, Tuhan buat saya sehat. Amin. Sehat saudara. Saya paling berisiko dibanding saudara. Sehingga satu kali saya ke satu kota, ke Cirebon, ada jemaat, saudaraku nggak berani ketemu saya. Karena Bapak kan paling berisiko. Ya nggak berani ya sudah, kita lewat telepon saja. Nggak berani, saudara. Anda lihat, karena saya paling berisiko katanya. Karena banyak ketemu orang, doain orang. Maybe, yes, maybe no. Dia nggak sadar, bukan paling berisiko, paling diberkati semuanya saudara. Nah ini dia.
lewat perjamuan Tuhan yang malam ini kita makan, dia ingin kamu sehat, kuat, awet muda. Kok ada yang amin? Mau awet muda? Weh, awet muda. Maka jangan pikirkan pensiun, awet muda. Yes, Anda lihat awet muda toh? Oh iya, awet muda. Teman-teman saya sudah kuat, yang teman-teman Chris waktu saya ajak reuni SMP, Chris sama Revival, Pak kayak teman Bapak kayak udah mbah-mbah semua ya, ngomong gitu. Kalau bahasa Bataknya opung-opung semua itu Pak, kayak opung doli, opung boru semua. Saya kayak boru berenya aja saudaraku, wow. You know boru bere? Ponakan saudaraku. Nah oke, terus saudaraku. Nah ini dia pertanyaan, kenapa setiap hari di PFA ada perjamuan Tuhan? Ini menjadi supaya Anda ngerti, kenapa sih kita buat ini? Yuk, jawabannya Tuhan menuntun kita. Dari Januari 2019, lewat apa yang terjadi tadi, Tuhan menuntun kita. Dan lewat perjamuan Tuhan, banyak mujizat kesembuhan terjadi. Cancer sembuh, kandungan tertutup terbuka, apalagi saudaraku ada yang gede di sini, saudaraku sembuh, banyak sekali. Nah, terlebih di masa pandemi, Tuhan nyuruh kita lakukan setiap hari lewat ibadah MK. Betul? Setiap hari. Maka Anda yang sedang ada dalam perjalanan, mungkin Pak Alon sedang dalam perjalanan nyetir mobil, saudaraku, ingat jam 7 berhenti sebentar, 10 menit. Kecuali hari Selasa, kadang-kadang saya ada sedikit khotbah. Pak, tapi kemarin hari Jumat kok Bapak lama? Ya kadang-kadang aja itu. Paling meleset 15 menit, paling jelek 30 menit, tenang aja saudaraku. Tapi seringnya 10 menit rata-rata kita menyandarkan kepala di dada Tuhan, kepala kita di dada Tuhan, nikmati. Di tengah keletihan kelesu, mari datang kepadaku dan datang dengan haus. Yohanes 7 berkata, mari datang dengan haus dan lapar, engkau akan dapat kesegaran yang baru. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Terus, nah Yesus mengatakan agar kita melakukan perjamuan Tuhan sesering mungkin. Jadi pasti ada sesuatu yang berkuasa dalam perjamuan Tuhan. Setuju apa tidak? Kalau saya ngomong sama anak saya, hati-hati ya nyebrang jalan. Berarti ada sesuatu dengan perkataan saya. Betul? Ya toh ya saudaraku. Oh iya. Kenapa? Betapa pentingnya bangsa Israel bilang gini. Kenapa jemaat BFA sebelum pulang, kamu gak boleh pulang sebelum kamu terima doa berkat. Kenapa? Waktu berkat dilepaskan. Saudaraku adalah bangsa Yahudi sampai hari ini tahu hal itu. Waktu berkat dilepaskan, itu berkat mengalir. Amin. Maka kenapa saudaraku ibadah namanya ibadah pemberkatan nikah. Ya, beda dengan orang di Amerika, mereka datang ke satu tempat, ya kamu suami, kamu istri jadi, udah tanpa pemberkatan. Kenapa waktu berkat kita perlu berlutut, tanda merendahkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Jadi pasti ada sesuatu yang berkuasa. Kenapa Tuhan bilang sesering mungkin, sesering mungkin. Maka kenapa di gereja kita waktu normal sebulan, saudaraku, awalnya sekali menjadi 2 minggu sekali, akhirnya setiap minggu waktu itu, waktu belum pandemi, setiap minggu kita udah lakukan. Bahkan hari ini setiap hari kita lakukan. Kenapa? Ini masa yang luar biasa. Gimana kita melawan satu pandemi, satu virus yang kita nggak kelihatan. Dan variannya muncul macam-macam, ada B17, ada B29, ada macam-macam. Kita nggak ngerti. Betul? Betul? Iya enggak? Halo? Varian dari mana lagi Afrika, B berapa? Varian dari mana lagi? Ini apa? Wah macam-macam. Saudaraku, sampai kita juga udah lupa. Kita juga udah pusing dengan dulu namanya PSBB, lockdown, PSBB, sekarang PPKM. Namanya aja udah diganti-ganti saudaraku. Kita bingung gitu loh. Betul apa betul? Dulu zaman saya SD, nama menteri saya apal semua. Sekarang saudaraku, nama menteri kita nggak apal karena gampang gantinya. Betul nggak? Iya. Oke, terus saudara. Orang-orang yang percaya pada kuasa dan pengorbanan Yesus yang sempurna di kayu salib tahu. Baca sama-sama. Bahwa berkat-berkat kesehatan, pemulihan total dan penyediaannya tersedia melimpah di mejanya. Di meja Tuhan disediakan berkat-berkat, angkat tanganmu, kesehatan, pemulihan, kesembuhan, penyediaan. Jehovah Jireh menyediakan di mejanya. Saya percaya malam ini dia udah membuka meja perjamuan dan dia mengundang saudara dan saya. Bagian kita hanya terima undangannya. Mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan, kekuatan, damai sejahtera kepadamu. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin.
Nah, nanti saat semua kembali normal, mungkin kita nggak setiap hari lagi melakukan perjamuan Tuhan. Nanti kalau suasana udah kembali normal, saya kembali traveling ke Sulawesi, Kalimantan, Singapura, Batam, Kupang, Surabaya, kemana lagi ke Israel. Kita mungkin udah normal suasana, kita nggak lagi tiap hari. Pertanyaannya, terus saudaraku ya, bolehkah kita melakukan perjamuan Tuhan tanpa dibantu hamba Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Karena banyak gereja mengajar enggak boleh. Saudara, saya jangan buru-buru jawab, boleh atau enggak? Jangan, tenang. Ya, Anda jawab, saya enggak khotbah. Jadi diam dulu. Oke. Terus saudaraku. 1 Petrus 2:9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, bla bla bla. Cukup, terus. Saat kehidupan sudah normal dan gereja tidak melakukan setiap hari, Anda dapat melakukannya sendiri. Dan boleh melayani istrimu, suamimu, anak-anakmu. Bahkan mungkin saudaraku, tetangga Anda atau anggota gereja lain yang butuh pelayanan, Anda boleh layani. Nanti di saat normal, tanpa perlu bantuan pendeta Agung Takaryana. Kan sekarang saya masih ada nih, tiap hari kita masih bisa, saya tiap hari mimpin. Nanti kalau udah suasana normal, Anda mau melakukan, saudaraku, tiap hari Pak, terserah kamu. Kalau menurut saya tidak merekomendasikan setiap hari. Tapi jika kamu sakit, anggota keluargamu sakit, lakukan tiap hari enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tiap hari kamu lakukan enggak apa-apa untuk yang sakit. Oke, saudara, terus ya. Namun di ibadah minggu dan MK, Mezbah Keluarga, kami hamba-hamba Tuhan adalah otoritas rohani atas jemaat. Dan harus ada ketertiban. Maka Anda enggak bisa, saudaraku sendiri-sendiri enggak usah, jangan. Saya pimpin cuma 10 menit. Berhenti sebentar. Amin. Pak, tapi saya pilot Pak, gimana Pak? Ya enggak apa-apa. Jam 7 kan Anda tahu jamnya, makan di situ. Tanpa lihat saya enggak apa-apa, sama-sama Anda imani, Pak Agung sedang memimpin. Boleh. Pak saya supir Grab, gimana Pak? Enggak apa-apa. Sambil nyupir, saudaraku, kalau kamu boleh Bu, kepada penumpang Anda, sebentar Bu ya, sambil kita ini saya mau perjamuan. Kamu perjamuan. Style, enggak usah keras-keras kalau dia agamanya lain. Menghormati juga yang lain. Anda lihat, sambil lihat nyetir, kan handphonenya ada kan. Jangan cari penumpang terus, saudaraku. Jangan cari orderan, GoSend, GoFood, Gojek. Lama-lama goblok nanti hati-hati. Makanya jangan. Anda harus ada saatnya. Ya, ini dia. Cari ini perjamuan nih. Amin. Amin. Iya. Ibu-ibu. Amin. Di rumah Pak saya lagi nyetrika. Ya udah. GoFood, Gojek, gosok. Nah, Anda ambil waktu sebentar, ambil perjamuan. Ya. Namun di ibadah minggu dan Mezbah Keluarga, kan tiap hari kami hamba-hamba Tuhan memimpin. Satelit-satelit di Kupang ada gembala, di Jogja ada gembala, di Solo ada Mas Bonar. Saudaraku minta, nah nanti dalam kehidupan normal Anda bisa sendiri. Pak saya maunya sendiri jam 9 malam, jangan cari jam sendirilah. Kita udah sepakat jam 7 malam bro, amin. Pak saya maunya midnight show jam 12 Pak, Bapak siap enggak? Saya 2 malam ini pengen nonton bola saudaraku ya. Ya pengen nonton bola, enggak kebangun saudaraku. Kebangun sebentar, capek enggak kuat, udah padahal pengen nonton saudaraku. Pengen nonton siapa itu, Messi, tapi karena enggak main jadi enggak nonton saudaraku ya. Oke terus saudara. Ya. Bagaimana melakukan sendiri di rumah? Jika ada yang sakit saya anjurkan untuk setiap hari Anda melakukan. Kalau istrimu yang sakit, kamu pimpin kepada istrimu, kepada suamimu, kepada ommu, tantemu, ompung doli, ompung boru, boru bere, tulang uda. Amin. Tulang uda ada enggak? Bapak udah kok tulang uda. Bapak udah, sorry tulang uda, maklum saya bukan halak kita. Bapak udah, bapak tua, tulang, nan boru, nan bere. Semua Anda kasih. Anda boleh layani. Amin. Sebelum Anda layani beri pengertian. Maka nanti ini bahan ini akan saya share buat Anda.
Anda ngerti, oh begini tuh tuntunannya. Ini tujuannya supaya Anda apa? Saudaraku, Anda layani sendiri. Nah, Pak, kalau gini gimana? Saya jam 1 siang ada yang butuh pelayanan. Anda lakuin, enggak apa-apa. Di masa begini enggak usah nunggu jam 7. Atau Anda ketemu dengan orang, dia butuh, di rumah sakit butuh perjamuan. Anda ngomong, Pak nunggu jam 7 ya. Enggak usah, Anda layani. Fleksibel. Amin? Yes? Kurang mantap aminnya. Terus saudaraku. Contoh, nah sekarang saya mau kasih contoh. Doa saat perjamuan Tuhan sendiri. Baik di rumah, rumah sakit, atau sedang dalam perjalanan. Entah Anda pilot, Anda kusir delman atau apapun, lakukan ini. Ini contoh doa di perjamuan sendiri. Ya, sama-sama Bapak baca yuk. Sambil kita baca, berdoa, kita bangkit berdiri, kita perjamuan. Gitu dong, menghemat waktu juga, pinter saya, amin. Haleluya. Horala pasyandata karala.